la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. La haula wa la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan, sahabat saya, guru-guru saya, teman-teman saya dimanapun Anda berada yang sedang ikut belajar bersama di kesempatan ini, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan iman Islam, kemudian diberikan kesehatan, serta bertemunya keinginan dan kesempatan. Karena ada di antara teman-teman yang punya keinginan tapi tidak ada kesempatan, dan di antara teman-teman ada kesempatan tidak ada keinginan. Mudah-mudahan yang Allah berikan kepada kita kesempatan dan keinginan bertemu dalam mencari ilmu atau belajar bersama. Baik, di pagi yang cerah ini untuk wilayah Boyolali dan sekitarnya, mudah-mudahan di tempat lain juga seperti itu cerah. Kalaupun ada yang hujan, maka itu adalah karunia yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bisa kita syukuri bersama. Baik, saya minta mungkin Ustadz Khair bisa memunculkan slide 1, ya, 7 langkah orang tua hebat di bulan Ramadan. Baik, yang pertama adalah terus bersyukur. Terus bersyukur. Sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, yang pertama agar kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang hebat kalau bahasa slide-nya itu. Yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur. Bersyukur yang pertama adalah terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar kita bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, sadar atau tidak sadar, kalimatnya, bunyinya alhamdulillah. Artinya, orang tidak sadar, refleks alhamdulillah itu baik. Alhamdulillah itu baik. Dalam kondisi gimana pun Allah baik. Jadi ini kita, misal punya sesuatu dan kadang suatu saat kita tidak punya sesuatu, maka alhamdulillah. Misalnya kita ada sarapan pagi, kita bilang alhamdulillah. Bisa jadi kita tidak ada sarapan pagi, alhamdulillah. Nah, ini adalah rasa syukur yang pertama. Memang ketika ada barang kita bisa bilang alhamdulillah itu biasa, tapi tidak ada barang kita bilang alhamdulillah ini istimewa. Ada satu kisah Abu Kilabah. Abu Kilabah ini seorang ulama besar awalnya. Jadi di dalam sebuah kisah itu beliau mengatakan ada seorang musafir, kemudian datang seorang musafir. Saya layarnya jangan ini, saya minta digantikan layarnya gambar saya saja. Ustadz Khair atau Ustadz ini yang ditampilkan ke saya gambar saya saja, jangan syukurnya. Oke. Seorang musafir kemudian tersesat di padang pasir, kemudian dari kejauhan beliau melihat ada sebuah tenda. Ketika beliau mendekati sebuah tenda, setelah mengucapkan salam kemudian mendengar suara alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaq. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaq. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dibanding banyak makhluk yang lain. Nah, ketika beliau mendengar suara itu, kemudian mendekat ke tenda, kemudian beliau dipersilakan masuk, dan seorang musafir ini melihat dalam tenda tersebut ada seorang yang buta, seorang yang puntung tangannya, dan seorang yang puntung kakinya. Tidak ada mata, buta, tidak ada tangan, puntung, tidak ada kaki puntung. Tapi kalimatnya, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakanku dibanding banyak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanding banyak makhluk yang lain. Nah, setelah mengucapkan itu akhirnya terjadi dialog, ditanya, apa yang
engkau puji Allah, di mana kelebihanmu? Engkau tidak ada mata, engkau tidak bisa melihat, engkau tidak ada tangan, engkau mengatakan Allah telah memuliakan kamu, membuat kamu lebih utama. Alhamdulillah, faddolani, telah diberikan fadilah dibanding yang lain. Maka beliau mengatakan, sebelum aku menjawab, maukah engkau menolong aku atau melayani aku? Kalau engkau bersedia, maka aku akan terangkan. Oke, beliau bersedia begitu. Kemudian diterangkan. Setelah diterangkan, alhamdulillahilladzi fadhalani ala katsirin mimman khalaq. Beliau mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dibanding banyak hamba yang lain. Berapa banyak orang tidak diberi akal atau ada akal tapi gila. Hari ini Allah beri aku akal, aku bisa memikir, aku bisa bertafakur. Berapa banyak orang yang gila? Bukankah orang gila itu banyak? Enggak banyak. Maka ini adalah sebuah fadilah bagi saya, sebuah keutamaan dibanding orang-orang lain. Oke, kemudian yang kedua, dikatakan lagi, berapa banyak orang yang diberi pendengaran di antara orang-orang yang tidak diberi pendengaran. Maka orang yang tidak diberi pendengaran itu banyak. Dan hari ini aku diberi pendengaran. Dan dengan pendengaran itu aku mendengar kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku mendengar hal-hal yang baik. Dia menyebutkan satu persatu terus anggota badannya itu. Sampai dia antara tangan dan mata dan kaki itu sedikit yang tidak ada dibanding yang lain. Ada hati, berapa banyak orang tidak ada perasaan dan lain sebagainya. Maka setelah akhir dialog itu beliau mengatakan, engkau telah berjanji ingin menolong aku, kemudian sekarang aku bersamaku ada seorang anak kecil seusia 11 tahun, usia badannya segini-segini, dia sejak keluar pagi sampai siang ini itu belum balik. Tolong carikan. Kemudian seorang musafir ini melihat ke kiri ke kanan tidak ada, kemudian keluar agak menjauh sedikit melihat ada burung. Ketika ada burung langsung beliau mengetahui ya bahwasanya di mana ada burung biasanya ada bangkai yang dimakan. Mendekat ke arah burung, kemudian dia lihat ada satu bangkai anak yang sudah tercabik-cabik seperti itu. Kemudian dia melihat ciri-ciri sama seperti yang disampaikan. Kemudian dia balik lagi, dikatakan, apakah apa yang Allah berikan kepada itu yang terbaik? Ya, terbaik. Kemudian dikasih kalimat dulu, bagaimana beliau menyampaikan, apakah engkau diuji dengan Nabi Ayub lebih berat mana? Lebih berat Nabi Ayub begitu terus. Kemudian musafir ini mengatakan, sesungguhnya anakmu, anak yang merawatmu, yang engkau sebutkan ciri-cirinya tadi, telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku melihat jasadnya dimakan oleh burung yang sebelumnya bekas diterkam oleh serigala. Maka dan itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada dia, begitu. Kemudian dia menangis. Dalam menangis itu dia mengatakan, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakanku lebih baik. Saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabatku semua, untuk saya dan siapapun, agar kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bersyukur, maka tidak ada yang kurang. Yang menjadikan kurang hari ini adalah karena kita kurang bersyukur. Nah, agar kita bersyukur, melihatlah ke bawah. Agar kita bisa bersyukur, melihatlah ke bawah. Begitu. Maksud lihat ke bawah, kalau hari ini kita punya sepeda motor, agar kita bisa bersyukur, maka kita lihat ada orang yang berjalan dengan sepeda. Kalau kita lihat kita yang menggunakan sepeda, agar kita bisa bersyukur, ada orang yang berjalan dengan kaki. Kalau kita bisa bersyukur, bisa berjalan dengan kaki, ada orang yang berjalan dengan kaki tanpa alas kaki. Kalau kita berjalan dengan kaki tanpa alas kaki, ada. Agar kita bisa bersyukur, kita lihat ada orang yang merangkak karena kakinya puntung. Begitu terus, kalau kita puntung, kita bersyukur, ada orang yang berbaring, tidak bisa bergerak. Beginilah tahapan-tahapannya agar kita terus bersyukur. Bapak, Ibu yang hari ini dikarunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin sedikit sulit waktu kita mengaturnya, maka kita bersyukur. Ada yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala belum dikaruniai anak dan lain sebagainya. Maka puji Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dengan kalimat alhamdulillah atau alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaq. Itu bersyukur. Maka ketika nanti Ramadan tiba, kita banyak bersyukur. Ketika Ramadan tiba, berkumpul dengan anak, banyak bersyukur. Puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara kaum muslimin hari ini tidak bisa berkumpul dengan anaknya. Ada di antara kaum muslimin hari ini tidak bisa berbuka puasa bersama anaknya.
dan terus ucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, berterima kasih kepada orang yang memberi atau seseorang, rezeki Allah lewat seseorang. Jadi kalau misalnya saya bersyukur kepada Allah atas ada nikmatnya buka puasa, kemudian saya berterima kasih kepada orang yang Allah titipkan buka puasa lewat beliau. Nah, ini kita harus ucapkan terima kasih karena tidak dianggap bersyukur orang yang tidak berterima kasih kepada orang yang memberinya. Tuh, yang kedua. Dan yang ketiga, bersyukur adalah merawat dan memaksimalkan potensi yang ada. Bersyukur adalah merawat dan memaksimalkan potensi yang ada. Ketika Ramadan tiba, anak-anak pulang, maka kita rawat anak-anak, kita bina mereka, kemudian kita maksimalkan bakat-bakat mereka. Ketika Allah takdirkan kita punya mobil, bersyukur adalah merawat mobil tersebut, kemudian memaksimalkan penggunaan mobil tersebut. Ketika Allah titipkan rumah kepada kita rawat rumah tersebut dan kita maksimalkan potensinya. Bersyukur adalah merawat dan memaksimalkan potensi yang ada. Allah berikan kita tangan, bersyukur dengan tangan ini adalah merawat tangan agar jangan dirusak, jangan patah dan sebagainya, kita rawat. Kemudian kita maksimalkan penggunaannya. Mata kita, bersyukur adalah merawat mata kita, jangan sampai sakit, jangan kecolok dan lain sebagainya. Kemudian maksimalkan penggunaan matanya untuk hal baik dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu, bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada seseorang yang memberikan laluan lewat orang tersebut dan merawat dan memaksimalkan potensi yang ada. Kalau kita merawat dan memaksimalkan potensi apa yang kita punya, kemudian ini dalam tubuh kita aja kita nggak bisa hitung itu. Saya bertemu dengan seseorang, kemudian orang itu baru dicabut, maaf, kuku yang busuk atau disebut canteng, itu 600.000 satu kuku. Satu kuku dicabut, dioperasi, bahasanya operasi ringan 600. Kita bisa bayangkan kalau kita punya 20 jari-jari, 20 kuku. Ada berapa juta? Itu baru kuku ya. Kemudian ada orang, maaf, tidak bisa, maaf, kentut. Sehingga dia harus dibawa ke rumah sakit karena agak sedikit gembung, kemudian dikasih minuman atau pil gitu dan bisa kentut, dia harus bayarnya 3 juta. Ini kentut. Maka saya bukan sedang membahas kentut itu baik atau gimana, tapi bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa BAB, ada orang tidak bisa BAB. Saya mendapatkan kisah seorang kontraktor di Jeddah itu harus keluar jauh untuk melupakan bahwasanya dia sudah tidak bisa BAB 3 hari dan sakit perut. Dan banyak sekali. Jadi lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Lain syakartum, jika engkau bersyukur maka akan ditambahkan nikmatnya, dan kalau kufur azab Allah sangat pedih. Maka jangan lupa bersyukur apapun kondisinya. Misalnya naudzubillah tabrakan, alhamdulillah tidak sampai meninggal. Kalau apa, pokoknya alhamdulillah, alhamdulillah atas hal baik di balik itu. Ini yang nomor satu. Maka kita sebagai ayah, kita sebagai orang tua, kita sebagai ibu, banyaklah bersyukur. Kalaupun tidak ada makanan di rumah kita, tapi kita masih ada bersama. Kalaupun kita sedang tidak bersama, tapi kita masih bisa hidup. Dan terus bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaq. Ini bab syukur saja sebenarnya kalau mau kita bahas buku-buku para ulama tentang syukur ini cukup banyak. Maka saya katakan ringkasnya di kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, berterima kasih orang yang memberikan, kemudian rawat apa yang kita punya, kemudian maksimalkan pemanfaatannya. Ini yang pertama, bersyukur. Baik, Ustadz Sofyan boleh masuk di yang kedua. Setelah kita bersyukur, kita ya munculkan slide-nya. Ya, perlu menghadirkan kebersamaan. Hadirkan kebersamaan. Bersama dalam makna berkumpul, juga bersama dalam makna kehadiran jiwa. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat saya, guru, ibu bapak, dan lain sebagainya, dimanapun kita berada,
kita terus perlu menghadirkan kebersamaan. Bersama pertama adalah bertemunya badan-badan atau berkumpulnya dalam satu tempat. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah hadirnya jiwa kita di tempat itu. Saat anak-anak kita pulang dari sekolah, saat anak-anak kita pulang dari pesantren, maka jangan sampai dia pulang ke rumah tapi dia tidak mendapatkan ayahnya. Dia pulang ke rumah tapi dia tidak mendapatkan ibunya. Maka saat dia beraktivitas di rumah, beraktivitas tidak di pesantren, tapi dia ada ayahnya, dia ada ibunya. Maka berbincang sejenak bersama anak itu penting. Berdialog dengan anak itu penting. Bahkan ada anak yang lumpuh, tapi setiap pagi diterapi, dimintakan oleh terapisnya agar dia memeluk anaknya. Maka anak itu akan bertumbuh dengan baik. Jadi hadirnya jiwa, hadirnya sosok membuat perkembangan itu baik. Maka kalau seorang anak mau berangkat sekolah, maka ibu atau ayah menghantarkan sampai pintu. Intinya menghantarkan, pamit, dia pamit dan menghantarkan. Kalau kita yang berangkat duluan untuk meninggalkan anak-anak, karena mungkin anak berangkat lebih terlambat sedikit dibanding kita yang mau bekerja, maka pamit sama anak-anak. Hadirnya kebersamaan di bulan Ramadan cukup banyak. Kita bisa berbuka puasa bersama, bisa berangkat sholat taraweh bersama, bisa sahur bersama, bisa bincang bersama. Intinya ketika ada di rumah, maka sedikit lupakan yang di luar. Bapak saat ada anak di rumah, letakkan HP, kemudian berdialog dengan anak. Ibu saat ada anak di rumah, kemudian tinggalkan aktivitas lain, berdialog sejenak sama anak-anak. Ini sangat baik sekali pengaruh. Anak-anak yang tumbuh dalam kebersamaan dengan ayah dan ibu, ini akan menjadi jiwa pribadi-pribadi yang tangguh. Saya katakan di pesantren, di antara penyebab santri-santri tidak betah di pesantren atau santri-santri yang bermasalah di pesantren berawal dari kurang kasih sayang dari orang tuanya. Apakah karena orang tuanya cekcok, atau orang tua satu sudah tidak ada, atau orang tua bekerja jauh, dan itu adalah bagian. Maka saya ingin katakan, hadirnya kebersamaan adalah bagian dari ayah atau ibu yang cerdas, ibu yang hebat. Maka nikmati Ramadan saat anak-anak pulang dari sekolah, saat anak-anak sedang ada bersama, dengan menghadirkan hadir jiwa dan hadir raga. Raga dan jiwa. Jiwa lebih diutamakan. Bagi rekan-rekan yang mungkin sedang jauh dari rumah, tapi anak-anak sedang ada di rumah, maka buat video call 5 menit di setiap hari untuk menyapa mereka, untuk menanyakan mereka. Begitu, nomor yang kedua, hadirkan kebersamaan. Dan selanjutnya, yang nomor 3, silakan dimunculkan. Ya, maksimalkan ibadah. Orang tua yang hebat itu harus bisa mengajak dirinya, orang tua, ibu atau bapak, kemudian mengajak keluarganya untuk memaksimalkan ibadah. Aslinya kita harus beribadah 12 bulan secara maksimal. Tapi kalau belum kemarin, maka di bulan Ramadan ini harus kita selesaikan. Harus kita maksimalkan. Misal, kita belum begitu maksimal dalam sholat berjamaah, maka di bulan Ramadan ini kesempatan memaksimalkan. Mudah-mudahan ada efek nanti la'alakum tatakun setelah Ramadan. Kita akan menjadi orang yang merawat sholat berjamaah. Kemudian kita mungkin selama bulan-bulan sebelum Ramadan tidak bisa khatam Al-Quran, tidak bisa menyelesaikan membaca Al-Quran 30 juz, maka di bulan Ramadan ini kita bisa maksimalkan untuk menyelesaikan Al-Quran. Bagus sekali, bagus 2 kali, bagus 3 kali, bagus 4 kali, bahkan ada yang menargetkan sehari bisa selesai 1 kali khatam. Maka itu tidak mengapa, karena para ulama ada yang menghatamkan di bulan Ramadan sehari 2 kali khatam. Walaupun di ulama yang lain mengatakan jangan khatam lebih dari 3 hari, itu di waktu bukan bulan Ramadan. Baik, rekan sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada, memaksimalkan ibadah, sholat malam. Saya
kalau boleh menyarankan kepada ibu dan bapak, buat checklist amal yaumi di bulan Ramadan di rumah-rumah. Checklist tentang ayah, ibu, anak satu, anak dua, terus istilahnya berapa rakaat sholat malam, berapa Al-Quran yang dibacakan. Kemudian tingkatkan di amal ibadah, yaitu misal kalau kemarin kita membaca Al-Quran saja, membacanya itu sudah bagus. Paham atau tidak paham, kita membaca Al-Quran itu sudah bagus. Itu akan mempengaruhi jiwa kita, asar kita, akan mempengaruhi pribadi kita. Maka kalau bagus lagi bagi para ibu bapak di rumah, itu ada Al-Quran terjemahan. Ada Al-Quran terjemahan. Di samping kita membaca Al-Quran, bacakan terjemahan. Setidaknya Ramadan ini atau hidup kita pernah membaca terjemahan Al-Quran. Alif Lam Mim artinya apa? Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin apa? Setidaknya 30 juz itu pernah kita tahu maknanya walaupun kita belum bahas tafsirnya. Nah, kalau yang di level di atasnya itu carilah satu tafsir kecil untuk pernah dibaca begitu. Baik, rekan sekalian, satu bersyukur, kemudian kebersamaan, dan yang ketiga memaksimalkan ibadah. Jelas Ramadan ini bulan ibadah, maka jangan sampai di bulan Ramadan ini kita sia-siakan waktu kita. Waktu sama 24 jam. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah ditanya, ya Imam kaifa asbahta? Wahai Imam, bagaimana kondisi pagimu? Maka beliau mengatakan, aku berpagi-pagi dalam keadaan menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku berpagi-pagi dalam keadaan menjalankan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku berpagi-pagi dalam keadaan memenuhi kebutuhan keluargaku, dan aku berpagi-pagi dalam keadaan digoda oleh setan. Jadi artinya waktu yang diberikan kepada Imam Ahmad dan waktu yang diberikan kepada kita itu sama. Maka yang nanti ada keberkahannya. Bagaimana memaksimalkan waktu tersebut dari 24 jam itu. Ketika kita tidak memaksimalkan dengan urusan baik, maka nanti waktu itu terisi dengan urusan buruk. Maka berniat, catat, rencanakan untuk beraktivitas ibadah secara maksimal. Karena ini bulan Ramadan yang pahalanya bisa dilipatkan setiap aktivitasnya. Jangan sampai kita sia-siakan duhanya, rawatibnya, apalagi yang wajibnya, malamnya, kemudian amalan-amalan yang lain, termasuk kita berinfak. Baik, begitu. Maksimalkan ibadah. Yang nomor 4. Baik. Saat santri pulang, saat anak-anak kita pulang, maka ini adalah kesempatan bersilaturahmi, berkunjung, berziarah. Maka saya ingin sampaikan kepada ayah, ibu, saat anak-anak pulang, saat santri pulang, ajak dia kepada saudara. Kunjung, bawa anak kita, kenalkan saudara-saudara kita, saudara-saudara istri kita. Saya masih teringat, saya ada sepupu, kemudian Allah takdirkan dia sudah meninggal duluan, kemudian beliau punya anak 2, sekarang anaknya sudah besar-besar ya, ketika saya masih kecil. Ketika saya masih kecil, ayahnya sudah meninggal, sepupu saya menganggap dia ini ponakan saya. Kemudian setiap lebaran, dia datang ke tempat kami, ke tempat ibu saya, ya artinya keluarga besar dia datang. Kemudian waktu itu, kakak saya bertanya kepada ponakan saya tersebut ya, anak dari sepupu itu, kamu sudah datang ke sana? Maka dia menjawab, tidak. Ayah dulu ketika hidup nggak pernah bawa kami ke sana. Ayah dulu ketika masih hidup kami nggak pernah dibawa ke sana. Maka saya termasuk yang kalau ada kesempatan saya mengenalkan anak saya kepada saudara-saudara saya. Ini Abua, abang-abang saya. Ini Miwa, kakak-kakak saya. Ini ponakan atau sepupu kamu, fulan. Ini kawan Abi dulu dan lain sebagainya. Supaya ketika kita sudah tidak ada lagi, dia masih menjalin tali silaturahmi. Dan itu sesuatu yang awal-awal dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Afsus salam, wa at'imut ta'am, silul arham, berkunjung, saling silaturahmi. Kalau
Saat dia di pesantren, dia tidak bisa berkunjung, maka saat dia liburan berkunjung. Atau saat sekolah dia tidak berkesempatan, maka di liburan Ramadan ini, agar kita menjadi orang yang cerdas, memanfaatkan kesempatan tersebut, berkunjung, bersilaturahmi, kenalkan. Zaman hari ini, itu kenalkan, foto mereka bersama agar nanti mereka bisa melanjutkan di kemudian hari. Catat nomor teleponnya. Saya kadang sedih ketika bertemu dengan santri, kamu pernah berkunjung kepada abangmu yang di sana? Tidak. Pernah berkunjung? Tidak. Saya nggak bisa bayangkan kalau berkunjung saja tidak, berarti tidak ada kasih sayang di situ, berarti doanya juga akan sedikit gitu. Saya bukan mengatakan tidak ada doa ya. Artinya yang ringan dilakukan saja dia tidak melakukan, apalagi yang berat, apalagi menghadirkan nama dalam doa-doa. Bahkan ada santri yang datang, saya tanya, kamu kemarin datang ke tempat fulan? Datang fulan? Enggak. Ini ada sesuatu. Alhamdulillah, biiznillah, saya dulu kalau di pesantren, saya dulu pertama pulang di pesantren itu cukup lama ya. Pertama kelas 2 pulang, artinya 2 tahun baru pulang, kemudian tidak pulang lagi, kecuali saya setelah tugas setahun, 5 tahun. Tapi pas pulang itu saya akan singgah dari satu saudara ke saudara lain. Bahkan kalau saya mau pulang ke Aceh, turun bis di Medan itu, dari Medan sampai ke Aceh itu bisa 6 sampai 7 hari, karena saya akan singgah ke tempat saudara-saudara. Baik, rekan sekalian, jadi bawa anak-anak kita, kenalkan anak-anak kita, baik dia masih kecil atau sudah dewasa, kenalkan kepada saudara-saudara, karena itu bagian dari ajaran kita, dan ini adalah bagian dari kecerdasan kita membuat tali silaturahmi masih tersambung. Kesempatan bersilaturahmi. Baik, yang nomor 5. Ya, melahirkan karya bersama. Ini foto saya bersama anak saya yang pertama, Adnan Mandresirisa, yang hari ini masih kelas 3, kelas 4 ya di STI. Jadi usianya sudah kuliah karena memang sekolah SMA-nya 4 tahun. Dan insya Allah tahun depan sudah mulai tugas ya. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saat anak ada di rumah, maka ajak mereka melahirkan sebuah karya, melahirkan sebuah hasil, membuat sesuatu yang bernilai, baik nilai bisa dikenang untuk waktu panjang, atau dia telah berbuat sesuatu. Maka saya katakan, kalau dulu ketika anak saya, baik putra maupun putri sekolahnya di Aceh, dan saya sudah tinggal di wilayah Jawa Tengah, Boyolali, itu kalau pas pulang saya katakan, saya bilang sama istri, ajarkan dia memasak, butuh bahan-bahan saya siapkan, dan lain sebagainya. Artinya, buat karya, ajarin dia masak. Kapan lagi dia belajar masak kalau bukan saat liburan? Kapan lagi dia beraktivitas kalau bukan saat di rumah? Maka saat ada di rumah harus melahirkan karya-karya. Saya termasuk yang bukan boros ya, tapi memberikan fasilitas kepada anak saya untuk berkarya. Misalnya anak saya dulu kelas 5 SD, dia ingin bikin layang-layang ya. Saya belikan, atau saya suruh dia untuk membelinya, bahan-bahan untuk beli layang-layang. Kemudian dia bikin bagaimana cara menangkap burung. Dia butuh lem tembak, dia butuh apa. Saya akan coba, karena bagi saya investasi otak itu lebih mahal daripada investasi benda-benda yang lain. Artinya untuk dia bisa, untuk dia pintar, itu jangan pelit berinvestasi. Jangan pelit menyiapkan harta untuk kecerdasan anak-anak kita. Dan cerdas itu adalah dengan melahirkan karya-karya. Anak-anak kecil, anak-anak kita, itu tidak mengapa diajarin bagaimana cara membongkar dan mengembalikan lagi kipas angin. Anak-anak kita boleh diajarkan untuk membuka sesuatu kemudian mengembalikan. Karena kalau dia tidak pernah membuka sesuatu, barang-barang yang ada di rumah dia untuk kembalikan, maka ketika suatu saat rusak dia betul-betul nol. Alhamdulillah saya termasuk yang dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala, punya sedikit lahan, ya cukup sedikit ya, cukup kecil, tapi saya cukup bersyukur. Maka itu tempat saya mencoba menanam, mencoba saya memanfaatkan lahan sekecil apapun untuk ada ikan. Dan anak saya ajarkan apa yang saya suka melakukan. Saya ajarkan dia bertani, saya ajarkan dia mengolah ikan, saya ajarkan hal-hal lain. Jadi melahirkan karya, termasuk misalnya ketika anak saya dulu yang hari ini sudah masuk tahun ke-8, ketika dia usia 3 tahun dia minta main apa namanya,
pelosotan ya, pelosotan. Ya, seluncuran begitu. Tapi saya tidak mungkin bawa dia tiap hari ke rumah atau ke sekolah TK-nya, ke sekolah TK di dekat rumah. Tapi akhirnya saya bilang sama anak saya yang pertama, ayo kita bikin dari triplek, bagaimana buat seluncuran, dipasangkan banner, kemudian jadi seluncur. Jadi artinya ada satu karya. Dan anak-anak laki-laki itu dia harus bisa menyangkul, bisa buat, bisa memalu, bisa membarang. Karena saya lihat ada satu kejadian di sebuah tempat, seorang bapak-bapak alumni dari pesantren, dia tidak bisa memalu, tidak bisa memukul paku. Bahkan yang memukul paku itu adalah istrinya. Ini cerita saudara dekat kami ya. Kemudian istrinya sampai ketawa, abang nggak bisa malu dia. Nggak bisa memukul paku dengan palunya itu. Ini saking betul-betul tidak pernah diajarkan apa-apa gitu. Maka saya termasuk yang menyarankan teman-teman misalnya yang di pesantren, dia belajar itu iya, tapi dia menjalani kehidupan itu harus. Dia belajar itu wajib, tapi dia tahu hal-hal yang apa namanya ya dalam menjalani kehidupan itu, termasuk anak saya ajarkan bagaimana membongkar ban mobil, bagaimana termasuk saya sampaikan kepada mereka, saya menyuruh kalian melakukan ini bukan untuk meringankan pekerjaan Abi, tapi supaya kamu tahu bisa di kemudian hari. Jadi melahirkan karya berarti mengajarkan mereka. Melahirkan karya membuat sebuah kenangan. Melahirkan karya bersama membuat ada ikatan batin. Aku pernah diajar oleh abiku, aku pernah diajak oleh abiku, aku pernah diberitahu oleh abiku, oleh umiku, dan ini menjadikan mereka nanti kuat. Maka orang tua menjadi guru bagi mereka dalam urusan-urusan seperti itu. Ketika mereka sudah bosan, cari kegiatan lain. Ketika mereka sudah bosan, cari inovasi lain. Atau tanya sama mereka, anak-anak kita, apa yang kita mesti lakukan untuk melahirkan sebuah karya. Ini yang nomor 5, dan kita lanjut ke yang nomor 6. Baik, silakan. Baik, berbagi walaupun belum sempurna. Rekan-rekan, sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada, bulan Ramadan, bulan berbagi. Bulan Ramadan, bulan empati. Bulan Ramadan, bulan yang betul-betul ketika kita melakukan satu, dibalasnya bukan sekedar 10, tapi dilipatkan dan sampai tidak terhingga. Alhamdulillah, hari ini di banyak kesempatan tawaran untuk berbuka puasa atau berdonasi buka puasa cukup banyak. Maka ambil kesempatan itu, walaupun tidak harus banyak. Maka saya katakan berbagi walaupun belum sempurna. Kita mungkin tidak bisa berbagi untuk 1.000 orang di satu masjid, tapi berbagi kepada 100. Kita belum bisa berbagi kepada 100, tapi berbagi kepada 10. Kita belum bisa berbagi kepada 10, berbagilah kepada 1. Kita belum bisa berbagi 1 untuk buka puasa. Mungkin kita bisa berbagi minumannya saja. Ada makanan, ada buah, dan sebagainya. Kita belum bisa semua, maka berbagi itu. Jadi artinya berbagilah walaupun belum sempurna. Dan hari ini kesempatan itu banyak. Di Ramadan nanti kita kenalkan kepada anak kita agar dia berbagi. Ini ada 2 kue, ini kamu antar ke masjid. Ini kamu nanti bagi buat temanmu. Ini kasih ke tetanggamu. Berbagi walaupun belum sempurna. Jangan menunggu sempurna untuk berbagi, tapi berbagilah walaupun belum sempurna. Jadi artinya saya ingin mengundang anak yatim, akhirnya berpikir, oh ya nanti kesempatannya nanti, itu bisa jadi tidak akan terjalankan. Maka kapan ada, langsung cari anak yatim satu, langsung bagi. Termasuk nanti menjelang akhir-akhir Ramadan, kadang ada di antara kita, di antara teman-teman anak kita, di antara kaum muslimin tetangga-tetangga kita yang butuh kita bantu. Maka jangan menunggu sempurna untuk berbagi, tapi berbagilah walaupun belum sempurna. Dan saya termasuk, maaf ya, walaupun saya melihat komen-komen di grup tentang ketika orang berbuat baik, riak dan sebagainya, maka saya katakan teruslah berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Jaga hati agar selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, terus berbuat baik dan sebarkan agar menginspirasi orang lain, karena berbuat baik itu bisa menginspirasi orang lain. Berbagi itu bisa menginspirasi orang lain. Anda boleh coba ya. Anda datang ke pom bensin, kemudian Anda bayar, ada traktir orang di belakang Anda 1 orang, maka secara otomatis orang pertama nolak, tapi kita bayar dan kita tinggalkan, dia nanti akan mentransfer lagi, membayar orang belakangnya. Orang belakangnya juga nolak, nggak usah saya bawa uang. Kita bayar, kita tinggalkan, terus seperti itu. Artinya
kebaikan itu menular. Maka ajak anak kita berbagi, memberikan sesuatu, mengutamakan orang lain, termasuk mungkin di akhir Ramadan ada orang yang bisa beli baju baru 2, tapi ada orang belum bisa beli baju 1. Maka berbagi. Kalaupun belum bisa memberikan yang mahal, tapi bisalah memberikan yang walaupun tidak mahal tapi baru. Intinya, ayo berbagi. Tapi kalau belum bisa juga memberikan yang baru, tapi berikanlah baju yang masih pantas untuk dipakai. Ini yang nomor keenam, agar kita menjadi orang yang hebat, berbagi walaupun belum sempurna. Dan yang ketujuh, nikmati proses, ya. Menikmati sebuah proses. Rekan-rekan dimanapun kita berada, tidak ada yang sempurna dalam menjalani kehidupan ini. Tidak ada yang sempurna dalam meniti karir. Tidak ada yang sempurna dalam mentarbiah anak-anak kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah menikmati sebuah proses. Hari ini kita bilang anak kita, nak, rapikan tempat tidur. Dia belum merapikan. Nak, kita rapikan tempat tidur. Dia belum merapikan. Nak, baca Al-Quran. Dia masih males-males sedikit. Tapi terus nikmati sebuah proses. Karena jangan berharap hari ini berbuat langsung jadi seperti yang kita harapkan. Tapi berbuatlah. Maka bisa jadi di masa yang akan datang akan menjadi hasil. Artinya dalam proses mentarbiah anak-anak kita, dalam proses membimbing anak-anak kita, nikmati sebuah proses. Ketika mereka lelah, maklumin. Ketika kita sedang lelah, kita coba inovasi baru dan lain sebagainya. Saya termasuk yang sering bilang sama anak-anak saya, nikmati sebuah kegiatan, bisa jadi hari ini kamu tidak suka, suatu saat kamu akan menyukainya. Ini 7 tip orang tua hebat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada dialog atau hal-hal yang perlu kita tanyakan, kita bisa bicara dan kita belajar bersama. Saya belajar dari Anda dan kita belajar bersama. Saya yang menyampaikan ini tidak sempurna dalam menjalani kehidupan dan saya terus belajar. Hari ini Allah takdirkan saya berbagi cerita kepada rekan-rekan. Baik, kita kembali ke Ustadz Khair yang ada di Banyumas. Silakan. Baik. Jazakumullah Boleh Ustaz dilanjutkan, ya. Ibrahim yang telah memberikan materi dan nasihat yang sangat luar biasa ini. Mohon doanya semoga kita, ayah dan bunda atau Ustadz dan Ustazah, bisa mengamalkan dan mempraktekkan apa yang telah Ustadz bagi kepada kita, karena kami rasa ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat penting untuk bisa kita praktekkan agar kita bisa lebih dekat dengan anak-anak Oke, kita. kami kan di YouTube itu. Oke, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan di Ibrahim angkat tangan dulu. Rizky. Silahkan raise hand atau nanti bisa lewat kolom chat. Silahkan. Dari ayah bunda, barangkali ada yang mau bertanya, Ustadz Ustadzah, silahkan boleh angkat tangan atau raise hand. Atau boleh juga ditulis pertanyaannya di kolom chat, nanti kami bacakan insya Allah. Silahkan. Ustadz Sopyan, di Nurul Ummah apa kegiatan anak-anak selama Ramadan ini? Oke, untuk di Nurul Ummah, alhamdulillah. Untuk yang kelas akhir nanti kita ada program santri khidmat Ramadan. Baik. Jadi selama Ada berapa kelompok mereka semua? lalu sudah kita bagi kelompoknya ada 6 atau 7 kelompok, Ustadz, kalau tidak salah. Kita kirim santri-santri kita ke berbagai daerah yang mengajukan. Terbaru kemarin yang paling jauh Temanggung, ada juga di Kebumen, ada di Cilacap, ada di Wangon. Berapa hari mereka tugasnya? Insya Allah selama setengah bulan, Ustadz. Selama 14 hari kurang lebih. 14 hari pertama atau pertengah atau akhir? 14 hari pertama, Ustadz. Oke, alhamdulillah. Baik. Oke. Ini ada yang bertanya dari Ibu. Baik, silakan. Lili, silahkan dibuka mic-nya, kemudian langsung bertanya. Udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Lili, Ustaz, di Riau. Oke, baik. Suaranya saya hafal ya, baik. Silakan. Ya. Ini Ustaz, apa Ustaz? Minta tolong Ustaz. Ini mungkin agak ini lain pertanyaannya Ustaz. Mau bertanya tentang ini Ustaz. Peraturan untuk mengikop santri itu seberapa pentingnya Ustaz ketika ada santri-santri yang melanggar? Mengikop santri. Apakah boleh kita? Ya, Ustaz. Oh ya, baik. Baik. Pertanyaan artinya apakah santri yang melanggar itu boleh diikop? Baik. Sebelumnya saya ngasih kaidah dulu ya. Ini cerita santri berarti atau orang tua. Daripada menghukum santri yang melanggar, lebih baik menciptakan kondisi agar tidak melanggar. Daripada menghukum santri yang melanggar, lebih baik menciptakan kondisi agar santri tidak melanggar. Nah, saya kasih contoh dulu. Misal begini, santri dilarang tidur pagi. Santri dilarang tidur pagi. Kemudian, kalau ada yang tidur pagi, berarti dia melanggar. Kalau melanggar harus dihukum. Nah, daripada menghukum santri yang melanggar gara-gara tidur pagi, lebih baik menciptakan kondisi agar santri tidak melanggar atau tidak tidur pagi. Nah, menciptakan kondisi ini apa? Menciptakan kondisi ini satu, misal subuh ya, habis sholat subuh ada senam ringan 5-10 menit. Karena dengan ada pergerakan badan, itu saraf-saraf akan terbuka, sehingga yang jatahnya ngantuk jadi tidak ngantuk. Kemudian yang kedua, urutan berikutnya, misalnya ada halakoh tahfidz. Kalau ada halakoh tahfidz, maka guru segera hadir. Karena di banyak tempat, yang menjadikan anak tidur pagi itu, awalnya dia tidak ada nawa itu untuk tidur pagi. Tapi karena menunggu gurunya sambil menutup kepala seperti ini. Nah, jadi kedorong dari bawah, kelopak mata kan tertutup gitu. Dari bawah kedorong, dari atas tertutup. Atau bersandar di tiang seperti itu. Jadi hadir guru segera membuat halakoh segera dimulai sehingga tidak ada menunggu, karena yang membuat ngantuk itu adalah menunggu. Nah, kemudian urutan berikutnya, acara-acara di pagi hari, satu, tidak boleh murojaah mandiri. Jadi misalnya halakoh pagi itu tidak boleh murojaah mandiri. Nah, ini menciptakan kondisi. Karena kalau murojaah mandiri, mereka akan ke pojok-pojok kamar, akan ke pojok-pojok ruangan. Dan kalau tertidur atau rebah, tidak ada yang membangkitkan begitu. Kemudian juga tidak boleh di tempat yang gelap atau remang-remang. Itu membuat dia ngantuk. Nah, ini tadi yang saya katakan, itu adalah menciptakan kondisi. Menciptakan kondisi. Misalnya gini, anak menumpahkan air, anak atau ada air yang tumpah, itu artinya nggak boleh tumpah gitu. Apakah ini pelanggar? Daripada menghukum santri yang menumpahkan air, lebih baik menciptakan kondisi agar airnya tidak tumpah. Berarti apa yang dilakukan? Misalnya dia membawa air pakai nampan, nampannya jangan licin. Kan hari ini nampan cukup banyak. Saya merasakan ada beberapa nampan yang ditaruh gelas licin itu. Apakah ditaruh kain dan lain sebagainya. Dan pelanggaran begitu juga. Anak terlambat berangkat ke masjid itu sebuah pelanggaran. Kemudian bagaimana menciptakan kondisi? Berarti segera diarahkan untuk ke masjid sebelum waktunya. Apakah ada yang keliling untuk mengingatkan mereka, atau edukasi dan manajemen keuntungan dan lain sebagainya. Jadi menciptakan kondisi lebih baik daripada menghukum santri yang melanggar. Nah, apabila ada yang melanggar, apakah boleh dihukum? Ya harus. Kalau sudah melanggar harus dihukum, karena apabila ada orang salah tidak diberi peringatan, maka orang baik akan berkurang. Apabila ada orang salah tidak dihukum, maka orang yang baik akan berkurang. Atau kalau bahasa lainnya, apabila orang salah ini dia tidak dihukum, maka orang-orang yang baik nanti dia ikut buat salah. Tinggal disesuaikan dengan umurnya, dengan tempatnya, dengan kondisi yang ada di tempat masing-masing. Jadi artinya misalnya gini, ada santri kita 100, kemudian ada 5 yang salah. Setelah dapat edukasi, setelah menciptakan kondisi, setelah bimbingan, kok masih melanggar, ya harus dihukum. Karena kalau yang 5 ini tidak dihukum, maka akan bertambah menjadi 6, bertambah menjadi 12, bahkan bisa jadi anak-anak baik akan keluar dari tempat itu. Kenapa? Anak yang buruk meningkat di tempat itu kan.
dalam surat Yusuf itu sesungguhnya nafsu baik, nafsu buruk itu lebih mempengaruhi, lebih cepat dibanding hal baik. Jadi hal buruk yang tidak dikendalikan, tidak diingatkan, tidak diberi hukuman, maka akan menular lebih banyak kepada orang-orang baik. Dan terjadi di pesantren. Anak baik satu, atau misalnya ada 10, ada anak baik awalnya misalnya 100 santri 90. Tapi yang 10 ini tidak digarap dengan benar, maka nanti akan ada 12 yang tidak baik. Terus-terus bisa jadi separuh, dan ini sudah tingkat bahaya. Jadi boleh dihukum? Boleh. Baik, silakan. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari kolom chat. Baik, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana memotivasi diri sendiri dan anak untuk sabar dalam menikmati sebuah proses? Karena saat hasil yang diinginkan tidak sesuai, terkadang membuat putus asa dan tidak mau belajar lagi. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Bagaimana agar bisa menikmati sebuah proses? Maka saya katakan, dalam kegiatan apapun yang pertama harus ada doa. Doa. Doa untuk kesuksesan program tersebut. Doa untuk kebaikan dalam program tersebut. Doa semoga dibimbing sampai akhir dalam urusan itu agar terus istiqomah. Jadi doa. Kenapa harus doa? Yang pertama, karena apabila nanti berhasil, apabila nanti sukses, kita tidak sombong. Karena kita berhasil ini karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Agar nanti ketika misalnya belajar sukses, dia tidak mengatakan ini gara-gara aku melembur, gara-gara aku mencatat, gara-gara aku dibimbing, gara-gara aku punya, bukan aku gitu ya, bukan aku nanti. Maka perlu berdoa. Ibu berdoa buat anaknya, ayah berdoa buat anaknya, anak berdoa buat keluarganya, semua saling berdoakan. Maka apapun programnya, doa. Saya katakan sama anak-anak saya, sekecil apapun proses, berdoa. Saya pergi sama anak naik motor mau buang sampah. Saya baca doa keluar rumah, kemudian saya baca naik kendaraan, sampai dia bilang, Abi kok baca doa kayak mau pergi jauh aja. Iya, kita pergi keluar rumah karena kekuatan kita Allah yang bantu. Jadi kita ingin buang sampah bisa jadi tidak sampai ke tempat sampah karena bukan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya sekedar buang sampah saja keluar dari rumah, kita baca doa naik kendaraan. Baca doa keluar rumah. Ini jadi mau belajar kita berdoa, karena apalagi ya, kita mau menyerap ilmu yang cukup banyak. Satu, berdoa. Kalau sukses tidak sombong, dan kalau Allah tunda kesuksesan, kita tidak menyesal atau kita tidak terlalu sedih. Kenapa? Kita telah bermohon kepada Yang Maha Kuasa. Kita telah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sukses tidak sombong, dan kalau gagal tidak diberi kesedihan. Tidak diberi kesedihan. Artinya kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ketenangan, diberikan kesabaran, dan ketenangan itu lebih mahal daripada kita dapat tapi kita tidak tenang. Seperti itu doa. Satu. Yang kedua, agar kita sampai kepada hal-hal yang kita inginkan, kita harapkan, maka kita harus pakai target. Kita harus pakai target. Orang yang tidak punya target, maka dia dalam menjalani kehidupan itu tidak punya semangat. Saya ingin memberitahukan kita semua, kita yang Ramadan punya target, misalnya 10 kali khatam, maka biiznillah, kalaupun tidak 10 kali khatam, 6 sampai, karena kita sudah menargetnya 10. Tapi kalau kita menargetkannya 5, maka kalau target 5 sampai bagus, alhamdulillah. Kalau enggak, maka 4 atau 3 sampai. Tapi orang yang mengatakan, udah aku akan baca Al-Quran sekedarnya, atau akan baca Al-Quran kapan ada waktunya, tapi dia tidak punya target, karena hormon yang ada dalam diri kita mencurahkan kepada Al-Quran itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada target. Seperti orang mau mendaki gunung, dia ingin mengatakan, aku ingin selfie foto di atas, di puncak. Maka secapek apapun dia akan karat, dia akan paksa naik ke atas. Kenapa? Dia ingin foto di atas. Tapi orang yang coba, alah daki gunung aja lah. Pas jalan ketemu satu bukit pertama, dia katakan, ngapain sih capek kali ke atas? Toh sama aja, rumputnya sama, kita foto sana. Mending foto sini, toh yang penting kita sudah foto di gunung. Nah, ini cerita tentang target. Maka pasang target dalam berkegiatan. Orang-orang yang punya target, dia akan sampai kepada yang diinginkan. Kalau
Hisam Al-Talib, seorang aktivis Muslim di Amerika Serikat, beliau mengatakan, jika Anda gagal merencanakan, maka Anda telah merencanakan kegagalan. Jika Anda gagal merencanakan, berarti Anda telah merencanakan kegagalan. Orang yang gagal merencanakan berangkat ke Jakarta, berarti dia sudah tidak jadi ke Jakarta, udah gagal ke Jakarta gitu. Orang yang gagal merencanakan ingin menghatamkan Al-Quran di Ramadan berapa kali, maka bisa dipastikan dia tidak akan melakukan aktivitas itu, tidak direncanakan. Orang yang gagal merencanakan, berarti dia telah merencanakan kegagalan. Maka buat target, buat sebuah rencana. Ada 5 anak, target anak 1, usia sekian, berapa dia harus menghatam Al-Quran, berapa rakaat dia harus sholat malam, berapa harus melakukan aktivitas dan sebagainya, buat target. 1 doa, 2 target. Dan yang ketiga, buat komunitas, buat klub, buat tim, buat kumpulan. Kenapa? Misal ya, saya ada bersama komunitas 1 hari 1 juz. Dengan kegiatan yang saya punya, mungkin sampai sore hari saya lupa, belum baca Al-Quran. Ketika saya belum baca Al-Quran di sore hari, pas saya buka WA, grup Al-Quran, itu muncul. Ketika muncul, ayo contreng siapa yang sudah 1 juz pagi ini, gitu, hari ini. Maka saya akan terkejut, ya Allah, saya belum baca Al-Quran hari ini 1 juz. Maka saya akan letakkan HP, saya akan baca 1 juz. Setelah saya baca 1 juz, saya akan contreng, alhamdulillah hari ini sudah 1 juz. Jadi gara-gara klub itu, gara-gara komunitas itu, kita bisa istiqomah. Nah, hidup ini harus saling memberikan pengaruh yang baik. Hidup ini harus saling mengingatkan. Ayo abang, ini sudah waktunya sholat. Coba kalau dia sendiri. Ayo Umi, kita mempersiapkan untuk sahur. Ayo anak-anak sekalian, kita nanti mau sholat malam berapa rakaat. Jadi menjawab pertanyaan, 1 berdoa. Yang kedua pasang target dan perencanaan. Dan yang ketiga buat komunitas. Di rumah seperti saya katakan, bagus ada checklist amal yaumi 1 keluarga untuk melakukan ini. Nanti anak kecil juga ikut mengatakan, aku belum, aku mau, aku dan sebagainya. Barakallahu fikum untuk pertanyaan kedua. Silakan selanjutnya. Baik, Ustaz. Dari kolom chat ada yang bertanya atas nama Ustazah Darmila. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, sebelumnya saya mau bertanya bagaimana caranya kita sebagai Ustazah menerapkan 7 langkah yang telah dijelaskan tadi untuk diterapkan di pondok pesantren. Baik. Awali pagi dengan morning spirit, dengan semangat pagi, dan ajak mereka untuk bersyukur bisa bangun pagi. Ajak mereka bersyukur bisa mandi, ada air. Ajak mereka bersyukur bisa sarapan, ada yang dimakan. Bisa ceritakan kondisi kaum muslimin secara umum hari ini di luar sana. Bersyukur. Ajak mereka untuk bersyukur masih bisa belajar. Jadi tema bersyukur itu saja sudah cukup membuat nanti anak tidak ingin melanggar. Kalau penerapannya itu betul-betul disampaikan dengan ruh oleh para guru. Disampaikan oleh seorang guru yang betul-betul menjiwai. Dia juga merasakan atau menikmati atau mengalami sebuah proses syukur itu. Itu yang pertama. Kemudian hadirkan kebersamaan. Bimbing mereka dalam proses belajar, bimbing mereka dalam proses berkegiatan, bimbing mereka dalam banyak hal, ajarin mereka yang belum bisa, ingatkan mereka yang lupa, dan sebagainya. Maka hidup akan damai. Kemudian melahirkan karya, di pesantren itu bisa melahirkan karya apa? Sebelum anak liburan, membuat taman. Sebelum anak liburan, membersihkan ruangan. Sebelum anak liburan. Intinya, semua materi ini bisa disampaikan kepada siapapun. Begitu. Jadi di pesantren coba urutkan tadi, syukur tadi diterangkan dari bangun tidur, alhamdulillah bisa bangun. Ada orang yang tidak bangun. Bisa sarapan, ada orang yang tidak bisa sarapan. Tidak bisa sarapan karena memang harus ada pantangan, atau tidak sarapan karena memang tidak ada yang mau dimakan. Bisa mandi karena memang sehat dan ada air. Ada orang, ada air, tidak boleh mandi karena tidak sehat. Atau ada orang, ada kesempatan, tidak ada air bagi orang itu untuk mandi. Jadi itu bersyukur. Kemudian melahirkan karya, melahirkan kebersamaan, berkunjung, bersilaturahmi, berkunjung ke tokoh-tokoh.
baik diajarkan mereka hadir dengan kelompok-kelompok kecil ke satu ustadz, hadir ke satu ustadzah, atau secara umum nanti atau secara kelompok hadir ke tokoh lain yang masih bisa terjangkau di kotanya, atau keluar kota secara direncanakan supaya mereka juga belajar di tokoh-tokoh yang ada, kemudian menikmati proses hari ini kita menghafal belum langsung menjadi hafid dan lain sebagainya. 7 itu bisa diterapkan di pesantren. Barakallahu fikum. Oke, Baik, baik. Ustadz Khair, ini kita sampai jam berapa kita akan mengadakannya? Kalau di jadwal sih sampai jam 9.30 Jam saja. 9 Kalau ya? sudah tidak ada yang Oke, bertanya baik. Kalau berarti masih cukup ada ya, Ustaz. pertanyaan boleh saya akan bantu jawab. Oke. Atau nanti boleh dibuatkan grup grup sharing, grup belajar bersama terhadap teman-teman yang sudah ikut bergabung di hari ini. Nanti kita akan Baik, bantu jawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan. baik. Tadi Ustazah Darmila sudah cukup jelas ya bagaimana cara menerapkan 7 langkah Dari pondok yang mana tadi. Ustazah kalau boleh tahu? Masih terhubung? Ya. Ustazah Darmila dari pondok mana? Kalau boleh disebutkan tempatnya. Atau dari daerah mana gitu Ustazah? Baik, ya silakan. Dari Riau Ustaz. Oh, dari Riau, baik. Dari Riau, Masya Allah. Baik. Silakan Yang follow Lili dari akun Riau PPT juga Kini tadi ya, dulu baik. ya. Ustaz. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada berarti nanti kita cukupkan. Oke. Kayaknya saya rasa sudah tidak ada Ustaz Ibrahim. Oke, baik. Rekan-rekan, sahabatku dimanapun Anda berada, saya terus mengajak diri dan rekan-rekan semua untuk terus bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang masih ada pada kita untuk terus mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan terakhir ini saya ingin sampaikan kepada saya dan kita semua, maka kita terus bersyukur dengan memaksimalkan sisa-sisa hidup kita. Maka jadikanlah semua orang itu sebagai guru kita. Kita belajar kepada siapapun. Kita belajar kepada siapapun. Kemudian yang kedua, jadikanlah setiap tempat itu adalah ruang belajar. Dimanapun kita berada, kita perlu belajar. Baik belajar dengan menelaah, baik belajar dengan diskusi, atau belajar dengan praktek langsung di lapangan dengan ahli-ahlinya. Oke, kemudian setiap waktu adalah jam terbang. Jadi dimanapun kita berada, ketika kita mengasah, makin sering kita akan menjadi lebih ahli. Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah ruang belajar, setiap waktu adalah jam terbang. Barakallahu fikum, sampai jumpa di waktu dan kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Jazakumullah perlu khairan foto Ustaz bareng dulu ya. Ibrahim Mandres yang sudah Perlu memberikan banyak dimunculkan masukan. teman-teman dulu semua bareng, kemudian Oke, difoto bareng sekali. oke, Dicek siap, track. siap. Ya. Baik, teman-teman, ayo kita sama-sama open cam ya. Nanti biar untuk dokumentasi. Kecuali yang memang tidak ingin tampil muka, nggak apa-apa, Ya, dikasih gambar betul. kucing kan. Yang penting ada nama begitu muncul. Baik. Silakan yang lain bisa Oke. open cam. Oke. Ada Masya Allah. Pak Surya, ada Ustadz Khair, ada Bu Tri Utami, ada banyak Ustadz, ya. Terus tafadhol yang lain Ustadz Roji, Masya Allah, terima kasih sudah hadir dari Bogor ini. ya. Silakan dimunculkan. Enggak, yang lain silakan. Baru 9 yang open cam dari 33. Oke. Pada malu sepertinya Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang di kesempatan ini tidak bisa, nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Baik, gitu dulu. Saya izin pamit. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullah Ustaz. Semoga Ustaz Ibrahim dan tim TA di Karunia Kesehatan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa
menginspirasi kita-kita semua, tetap membimbing kita-kita para orang tua, wabil khusus pada para musyrif, musyrifah dan ustadz-ustadzah di pondok pesantren yang hari ini sedang berjuang mendidik generasi umat Yang muslim saya untuk masukin. menjadi muslim yang robbani. Demikian. Dari saya juga cukup sekian dari tim kitangaji.com dan PPTG Nurul Ummah. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa terjawab atau belum terjawab karena tadi sudah terlanjur ditutup. Nanti insya Allah akan kita jawab di grup ya. Nah, nanti silahkan boleh bertanya di grup webinar yang sudah kita sediakan dan materi juga akan kita share. Dan kemudian nanti kita akan buat teman-teman yang hari ini mengikuti webinar, insya Allah nanti ada gift menarik dari tim kitangaji.com, yaitu tadi ya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Insya Allah nanti kita akan kita akan kirimkan checklist amal yaumi pada bulan Ramadan dengan bentuk yang menarik agar kita lebih semangat mengisinya. Jadi kita kembali lagi seperti zaman SD dulu ya. Ustadz, Ustazah, Bapak, Ibu, dulu masih ingat ketika SD dikasih buku oleh guru-guru kita untuk diisi amal ibadah atau amalia di bulan-bulan Ramadan. Dan itu nanti kita akan share insya Allah di grup untuk hadiah sebagai apresiasi kami kepada Ustadz dan Ustazah, pada ayah bunda yang sudah mengikuti webinar pada pagi hari ini. Dan juga bagi yang punya anak kecil, ya nanti silahkan konfirmasi saja ke tim kitangaji.com. Nanti akan kita kirim checklist puasa ya, agar anak-anak nanti semakin puasa. Kayak kita sudah desain menarik khusus untuk anak-anak, nanti bisa hubungi saja admin kitangaji.com. Dan tenang saja, insya Allah untuk materi ini juga sudah kita record. Semoga nanti bisa terdokumentasikan dengan baik ya. Kita akhiri webinar kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada pembawaan yang kurang berkenan bagi ayah bunda, ustadz ustazah. Tolong dimaafkan, tolong dimaklumi karena kita adalah manusia biasa. Akhirul da'wana, alhamdulillah, sampai bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Oh ya, mohon maaf nanti mungkin grup itu tidak perlu keluar ya. Nanti insya Allah kita kalau ada acara webinar nanti akan kita keberkan lagi. Ya, bunda, ustadz ustazah ikut meramaikan dan merasakan manfaat dari apa yang kita selenggarakan, dari webinar-webinar yang kita selenggarakan. Dan insya Allah banyak info-info kebaikan yang bisa ayah bunda ikuti. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin bisa share grup apanya Ustaz? Grup webinarnya Ustaz, Ana belum punya. Oh, belum. Masya Allah. Iya, Coba Ana belum bergabung Ustaz. yang belum bergabung, tolong Share room Ustaz ya. simpan nomor admin ya, admin kita ngaji ya. Iya, boleh Ustaz. Nanti Berapa nomornya Ustaz? bentar, nanti kita salin dulu nomornya. Mau dibacakan? Ya. Boleh Ustaz. Ana catat. Oke, 0821 Iya, 3882 iya. 1738. Baik, itu ya Ustaz. Oke, saya cat 17 berapa Ustaz? 17 berapa Ustaz? 1738. 38. Baik Ustaz. Syukuran Oke, itu Ustaz. juga di grup ada ya, ada di grup di kolom chat ada nomor admin kita ngaji, ada juga link untuk masuk grup. Silakan nanti kita bisa sharing-sharing berbagi ilmu bersama-sama. Oke, yang sudah itu bisa meninggalkan ROM, silakan, kami sudah cukup. Kita persilahkan kalau mau meninggalkan ROM, sudah boleh, monggo. Ya, baik Ustaz.